Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai teori kepribadian dalam perspektif Islam oleh kelompok 6 yang beranggotakan ada Sri Rahmi Ayuni, ada Yunisa Jasarianti, dan ada Zahra Pravidiani Salma. Langsung saja kita ke pembahasan materi. Yang pertama ialah hakikat manusia. Nah, hakikat manusia terbagi menjadi beberapa definisi. Di antaranya, yang pertama ada manusia itu sebagai hamba Allah. Nah, Allah itu menciptakan manusia dengan misi agar mereka menyembah dan tunduk pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tercantum dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah aku." Nah, sebagai hamba Allah, kita sebagai manusia itu wajib menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, baik yang menyangkut hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala maupun dengan hubungan kita sesama manusia. Yang kedua, hubungan hakikat manusia itu sebagai al-nas. Nah, al-nas di sini mengacu pada manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Nah, hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut ini. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, selanjutnya ada hakikat manusia itu sebagai khalifah di bumi. Manusia diberi amanah untuk menjadi khalifah di bumi. Artinya manusia itu memiliki tanggung jawab dan juga wewenang untuk memanfaatkan alam guna memenuhi kebutuhan hidup. Nah, namun juga tanggung jawabnya juga terhadap kelestarian dari keberlangsungan hidup di bumi. Selanjutnya ada manusia itu sebagai Bani Adam. Nah, Al-Quran menerangkan dengan jelas bahwa semua manusia merupakan keturunan Nabi Adam alaihi salam dan bukan berasal dari hasil revolusi yang mana sempat dikemukakan oleh Charles Darwin. Nah, sebagai Bani Adam, semua manusia berasal dari keturunan yang sama sehingga saling bersaudara, terlepas dari latar belakang agama, bangsa, dan juga bahasa yang berbeda. Kemudian hakikat manusia sebagai al-ihsan. Nah, konsep al-ihsan ini merujuk pada potensi yang dimiliki manusia, antara lain selain potensi positif. Nah, manusia juga memiliki kecenderungan berperilaku negatif. Nah, misalkan cenderung zalim dalam kafir, maksudnya zalim dan kafir, kemudian tergesa-gesa, bakhil, bodoh, berbuat dosa, dan lain sebagainya. Kemudian ada hakikat manusia itu sebagai makhluk biologis. Nah, sebagai makhluk biologis, manusia berkembang biak, mengalami fase pertumbuhan, perkembangan, memerlukan nutrisi untuk bertahan hidup, dan pada akhirnya akan mengalami kematian apabila malaikat diciptakan dari nur atau cahaya atau iblis dari nyala api gitu ya. Nah, kalau manusia sendiri itu dari saripati tanah, sehingga manusia itu merupakan makhluk yang paling mulia. Nah, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati tanah, kemudian kami jadikan saripati air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, nah segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dengan makhluk yang berbentuk lain, maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Selanjutnya ialah makna kepribadian. Nah, kepribadian sendiri merupakan keseluruhan potensi jiwa raga dari dalam diri manusia yang menunjukkan adanya sifat, tingkah laku, dan perilaku yang mana sikap ini
dipengaruhi oleh lingkungannya sebagai faktor pendorong untuk membentuk karakter manusia. Nah, ada dua definisi dari para ahli Muslim gitu ya. Yang pertama ada dari Abdul Majid. Nah, beliau mendefinisikan kepribadian itu sebagai satu kesatuan integrasi dari sistem kalbu, akal, dan hawa nafsu yang menimbulkan adanya tingkah laku. Kemudian dari definisi Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Yadi Purwanto mendefinisikan kepribadian adalah hasil kerjasama dan dinamika integrasi dari unsur kepribadian yang terdiri dari potensi nafsiyah, jasad, dan naluri, dan potensi akal dalam penggunaannya. Nah, kemudian definisi kepribadian berdasarkan secara umum, kemudian berdasarkan dari para ahli, ada juga yang sesuai dengan beberapa ayat dalam Al-Quran yang secara tegas gitu ya, menjelaskan manusia itu terdiri dari kekuatan fisik, nafsu, akal, hati, atau kalbu. Nah, biasanya maksudnya di ayat-ayat yang menjelaskan definisi tersebut ada di surat Al-Mulk, surat An-Nahl, surat As-Sajdah, dan lainnya. Selanjutnya, selanjutnya adalah dinamika kepribadian dalam Islam. Jadi manusia itu naluriahnya terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani, serta dilengkapi dengan akal, kalbu, dan nafsu sebagai bekal dalam mengaruhi kehidupan. Nah, akal di sini digunakan untuk berpikir dengan benar sehingga dapat menuntut manusia ke arah pemahaman yang mendalam terhadap alam semesta gitu. Jadi akal ini ketika digunakan dengan benar, maka segala sesuatunya akan sampai kepada Sang Pencipta gitu. Lalu kolbu itu memberikan perasaan kemanusiaan sehingga manusia itu dapat memiliki rasa indah, haru, cinta, kasih sayang, dan lainnya gitu. Dan sementara nafsu ini yaitu hal yang mendorong manusia untuk bergerak bebas dan dinamis. Nah, akal ini pada prinsip kerjanya yaitu mengejar hal-hal yang realistis dan rasional gitu. Maka dari itu kerja utama akal ini adalah mengikat dan menahan hawa nafsu gitu, agar senantiasa memikirkan segala sesuatunya sebelum bertindak. Sehingga apabila tugas akal ini berhasil gitu menjadi peran yang utama, maka akal ini akan mampu mengaktualisasikan sifat bawaannya gitu. Namun jika tidak mampu gitu, maka akal dikalahkan oleh nafsu tuh. Sementara nafsu itu sendiri prinsipnya adalah mengejar kenikmatan duniawi dan nafsu-nafsu impulsif lainnya gitu. Dan dalam konteks nafsu, Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang hakikat manusia yang memiliki nafsu itu digolongkan menjadi 3 gitu. Yang pertama ada nafsu amarah atau kepribadian amarah. Dan kepribadian ini adalah kepribadian yang cenderung pada tabiat jasad dan mengejar prinsip-prinsip kemenikmatan saja gitu. Dan kepribadian ini juga mendominasi peran kalbu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang rendah sesuai dengan naluri primitif manusia gitu. Sehingga nantinya kalbu ini menjadi tempat dan sumber kejelekan dan tingkah laku yang tercela gitu. Dan menurut para ulama juga sifat amarah ini mengajak atau menyuruh hati ke arah yang paling rendah dalam diri manusia, yaitu sifat kebinatangan yang hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan jasmani saja gitu. Dan manusia ini ketika memiliki kepribadian amarah tidak hanya merusak diri sendiri gitu, tapi dapat merugikan orang lain juga, karena kan kita sebagai manusia tidak hidup sendiri, tapi kan hidup bersosialisasi gitu. Dan kepribadian amarah ini ditentukan oleh dua daya gitu. Yang pertama ada syahwat, yang mana dia itu selalu menginginkan birahi, kesukaan diri, ingin tahu dan campur tangan terhadap urusan orang lain gitu. Lalu yang kedua ada daya mudah. Ya, dia ini selalu menginginkan tamak, serakah, mencekal, berkelahi, ingin menguasai orang lain, keras kepala, terus sombong, dan lainnya gitu. Dan kepribadian amarah ini tiap orangnya berbeda-beda gitu, tergantung dengan bagaimana usaha masing-masing orang untuk menjaga
dari hawa nafsu gitu. Dan Al-Quran telah menggarisbawahi di mana sifat amarah ini sejatinya diperlukan, namun tidak selamanya meski dipusatkan secara fisik. Dan sifat ini terkadang memerlukan usaha dari dalam ketika menghadapi tantangan. Karena itulah nilai sabar ini menjadi penyeimbang gitu setelah fase kemurahan hati. Lalu yang kedua ada kepribadian lawamah atau nafsal lawamah gitu. Nah, kepribadian ini adalah kepribadian yang telah memperoleh cahaya kalbu gitu. Lalu bangkit untuk memperbaiki kebimbangan antara dua hal, yakni amarah dan mutmainnah gitu. Dan kepribadian ini tidak konsisten gitu biasanya atau stabil di atas satu keadaan gitu. Ia sering berubah-ubah baik perilaku atau pendiriannya dalam pendiriannya gitu. Dia tuh diingatkan sekaligus lalai, ridho dan marah, cinta dan benci, serta taat dan berdoa kepada Allah atau bahkan berpaling darinya gitu. Dalam realitasnya kepribadian lawanan ini kadang-kadang tumbuh perbuatan buruk yang disebabkan oleh watak gelapnya sendiri gitu. Namun kemudian ia diingatkan oleh naluriahnya sehingga ia mencela perbuatannya dan selanjutnya ia bertobat kepada Allah gitu dan sekaligus beristighfar. Kepribadian lawamah ini merupakan kepribadian yang didominasi oleh akal gitu. Dan akal ini apabila telah diberi percikan an-nur dalam kolbu gitu ya, maka berfungsinya akan menjadi baik gitu. Orang yang memiliki kepribadian lawamah ini tidak akan berani melakukan perbuatan buruknya di tempat umum gitu atau secara terang-terangan. Jadi kalau terang-terang itu pasti ada gejolak dalam batinnya seperti itu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi kepribadian lawamah ini menjadi dua bagian. Yang pertama ada kepribadian lawamah malumah dan kedua ada kepribadian lawamah ghamalumah. Lalu yang ketiga ada kepribadian mutmainnah atau nafsal mutmainnah. Di sini kepribadian ini adalah kepribadian yang telah diberi kesempurnaan nur kolbu gitu sehingga dapat meninggalkan sifat-sifat yang buruk gitu. Dan kepribadian ini selalu berorientasi pada komponen kalbu untuk mendapatkan kesucian dan menghilangkan segala kotoran baik jasmani dan rohani. Sehingga nantinya dirinya ini menjadi tenang gitu dalam melaksanakan segala sesuatu. Kepribadian ini memiliki derajat tertinggi di mana kondisi yang membedakan hakikat manusia dari seluruh hewan gitu. Dan kepribadian ini ya yang bersih dan dihiasi dengan zikir kepada Allah, maka ia akan bersih dari noda-noda syahwat dan sifat-sifat tercela gitu. Dan ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 28 gitu. Dan kepribadian mutmainnah ini disebut juga dengan kepribadian yang tenang gitu dalam segala sesuatu dan tidak tergolong dengan bisikan atau godaan syaitan gitu. Karena di dalam hati itu selalu menghadirkan Allah gitu. Kepribadian mutmainnah ini berasal dari kalbu manusia karena hanya kalbu manusialah yang dapat merasakan ketenangan. Ini juga tertuang dalam Quran surat Ar-Rod ayat 28. Sebagaimana komponen yang berpusat pada ilahi, kalbu ini selalu merasakan ketenangan dalam beribadah gitu, mencintai, bertaubat, bertawakal dan mencari ridha Allah gitu. Kepribadian mutmainnah ini juga terbiasa menggunakan daya cita rasa atau zau dan mata batinnya dalam menerima segala sesuatu sehingga kepribadian mutmainnah ini merasa yakin dan tenang serta tidak adanya keraguan gitu dalam hatinya seperti itu. Ya, selanjutnya mengenai tipe-tipe kepribadian dalam Islam.
Untuk selanjutnya ada perkembangan kepribadian. Pengembangan kepribadian Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh individu dengan memaksimalkan potensi yang dimilikinya agar memperoleh hidup yang berkualitas di dunia maupun di akhirat. Perjalanan hidup yang ditempuh oleh manusia baik secara fisik maupun psikis selalu terarah kepada kebaikan. Nah, di sini berdasarkan pendapat dari Jalaluddin, beliau mendefinisikan perkembangan kepribadian menjadi 3 tahapan. Yang pertama ialah perkembangan kepribadian pada anak usia 0 sampai 7 tahun. Nah, pada tahap perkembangan ini, kepribadian seorang anak itu masih bergantung pada lingkungannya. Kemudian kemampuan gerak-geriknya, kemampuan mengucapkan kalimat, kemampuan mengerti mengenai bahasa ibu itu masih sangat terbatas, hingga akhirnya pada usia 4 sampai menuju 7 tahun itu mulai ada sifat sosial, sifat bertumbuh dan berkembang, dan dorongan untuk mau belajar. Nah, dalam membentuk diri anak pada usia ini menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan cara belajar sambil bermain, karena dinilai sejalan dengan tingkat perkembangan usia ini. Kemudian, pada tahap perkembangan selanjutnya ada di usia 7 sampai 14 tahun. Pada tahap perkembangan ini sudah mulai terlihat nih perkembangan intelektual, perkembangan mengolah rasa, bahasa, minat, sosial, dan lainnya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa bimbingan perkembangan kepribadiannya itu lebih dititik beratkan pada pembentukan disiplin dan moral. Nah, sebagai langkah awal yang efektif nih yang mulai diterapkan, yang paling baik diterapkan itu bisa dengan mengajarkan sholat, mengajarkan wudhu, mengajarkan untuk berdoa, berpuasa, dan mengaji, dan lainnya. Kemudian yang ketiga ada perkembangan kepribadian di usia 14 sampai 21 tahun sampai menjelang akhir. Pada usia ini, anak sudah mulai terlihat perkembangan remaja, kemudian perkembangan transisi dari yang anak-anak menjadi dewasa tadi, yang mana pengolahan rasa mereka itu juga masih belum stabil dan juga masih belum, terkadang masih mengikuti kata hati mereka sendiri. Pada usia ini, anak sudah mulai bandel atau bengal atau nakal, kemudian perkataan-perkataan kasar pun sudah mulai digunakan untuk penggunaan sehari-hari. Sehingga dengan rasa emosional yang masih bergejolak ini menumbuhkan sifat keras yang muncul pada diri seorang anak. Nah, dalam kaitannya dengan kehidupan beragama, gejolak emosional ini akan menimbulkan konflik yang mana akhirnya akan membuat seorang anak itu kadang kebingungan terhadap konflik dan juga permasalahannya, dan juga bagaimana langkah kehidupan ke depannya. Untuk selanjutnya ada dalam pembentukan kepribadian Islam perlu diperhatikan aspek-aspek sebagai berikut. Nah, yang pertama ada aspek dasar. Aspek dasar ini merupakan aspek yang paling mendasar, yang mana dari landasan pemikiran yang bersumber dari ajaran-ajaran wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ada aspek material. Pada aspek ini merupakan aspek yang berupa pedoman dan materi ajaran yang terangkum dalam materi pembentukan akhlakul karimah. Yang ketiga ada aspek sosial. Nah, aspek sosial ini lebih menitik beratkan pada hubungan yang baik antara sesama makhluk dan juga khususnya sesama manusia seperti kita. Keempat, ada aspek teologi atau ketauhidan. Nah, pembentukan kepribadian Muslim ditujukan kepada pembentukan nilai-nilai tauhid sebagai upaya untuk menjadikan kemampuan diri sebagai hamba Allah yang setia. Kemudian ada aspek teologis atau aspek tujuan, yang mana pembentukan kepribadian Muslim mempunyai tujuan yang dan juga arah yang jelas. Selanjutnya ada aspek duratif, yaitu pembentukan kepribadian Muslim yang dilakukan dari awal sejak Muslim tersebut lahir sampai Muslim tersebut wafat. Selanjutnya ada aspek dimensional.
Aspek ini merupakan pembentukan kepribadian Muslim yang dilakukan atas penghargaan terhadap faktor-faktor bawaan yang berbeda antar tiap individu. Dan yang terakhir ada aspek fitrah manusia. Pembentukan kepribadian Muslim meliputi bimbingan terhadap peningkatan dan pengembangan kemampuan jasmani, rohani, dan ruh. Ada faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian ini menurut Scholz yang pertama ialah dari faktor genetik. Nah, beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sifat atau dimensi kepribadian Muslim gitu ya merupakan sesuatu yang sudah diwariskan. Kemudian kepribadian ini juga senantiasa dapat dikembangkan ke arah yang lebih baik meskipun pembawaan dari sifat keturunan tadi ya. Seseorang yang memiliki kepribadian yang menarik adalah individu yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan memiliki kestabilan emosi yang mantap. Jadi genetik atau hereditas ini mempunyai pengaruh terhadap perkembangan kepribadian. Untuk mengetahui pengaruh adanya hereditas atau genetik kepribadian berdasarkan keturunan ini, banyak ahli-ahli psikologi yang sudah melakukan penelitian. Nah, misalnya itu pada seorang anak yang memiliki dia ini mungkin badannya kecil dibanding dengan teman-teman yang lainnya. Jika dia berkembang dalam lingkungan yang sangat menghargai nilai bentuk fisik dan merendahkan keberhasilan dalam bidang lain yang diperolehnya, tapi kenyataannya anak tersebut hidup dalam lingkungan di sekitarnya yang memang mempermasalahkan kondisi fisik tersebut, sehingga memungkinkan anak melahirkan konsep kepribadian yang kurang nyaman, sehingga pembawaan dalam kepribadiannya nanti itu akan sangat berdampak. Kemudian ada faktor selanjutnya itu dari faktor lingkungan. Nah, setiap ahli teori kepribadian masih mendiskusikan terkait faktor lingkungan ini apakah berpengaruh atau tidak. Nah, Alfred Adler menjelaskan kepribadian dipengaruhi oleh posisi kelahiran dalam keluarga, situasi sosial, dan pengasuhan sebagai fungsi dari perluasan perbedaan usia antara saudara kandung. Kemudian, Alport dan Cattell juga setuju dengan pentingnya faktor lingkungan terhadap pembentukan kepribadian. Nah, menurut mereka, meskipun faktor genetik merupakan yang paling dasar dalam perkembangan kepribadian, tetapi lingkungan sosial juga membentuk bahan dasar tersebut menjadi kepribadian yang sesungguhnya gitu ya. Kemudian Cattell pun berpendapat bahwa genetik atau hereditas adalah faktor penting memang membentuk kepribadian, tetapi ada faktor lingkungan yang mendorong adanya perluasan kepribadian tersebut. Selanjutnya ada faktor dari budaya. Nah, orang dapat mewariskan tingkah laku kepada anak, karena anak cenderung menurut tingkah laku orang yang sangat dekat dengan dirinya. Dalam melakukan peniruan, anak tidak membatasi tingkah laku yang ditiru itu baik atau buruk, ataupun sebaliknya gitu ya. Karena mereka tuh belum tahu apa-apa. Nah, bagi seorang anak, sifat meniru ini adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari perkembangan pertumbuhan kepribadiannya. Nah, melalui peniruan ini, anak dapat menyerap sifat kepribadian yang dimiliki oleh orang-orang yang dekat dengannya. Faktor lingkungan yang dapat membentuk kepribadian itu sangat berkaitan erat dengan aspek standar budaya yang ditunjukkan oleh pribadi orang yang dijadikan model peniruan anak. Setiap kebudayaan masyarakat mempunyai masing-masing standar tingkah lakunya yang berbeda-beda tentunya. Nah, oleh karena itu, pengaruh kebudayaan yang bersifat multidimensional dan berlangsung seumur hidup, dalam hal ini bukan hanya satu kesan
atau pengalaman budaya dari masa kanak-kanak yang akan membentuk suatu sifat kepribadian tertentu bagi orang dewasa nantinya itu hanya mungkin terbentuk melalui pengalaman masa kanak-kanak yang terdiri dari pengalaman budaya yang pernah dialami dan terus berlangsung dalam jangka yang panjang, dalam jangka panjang. Kemudian melalui berbagai macam peristiwa yang diperkuat oleh lingkungan maupun pengalaman orang tua. Kebudayaan dalam lingkungan akan menjadi pengalaman yang sangat akan diingat gitu ya, membentuk kepribadian apabila pengalaman itu telah dipelihara, dipertahankan dan terus dialami kembali oleh anak. Mungkin cukup sekian penjelasan. Alhamdulillah, karena pemaparan materi telah selesai, kami sudahi saja. Untuk selanjutnya, ada sesi diskusi yang telah disediakan di WhatsApp Group. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dan menambahkan tanggapannya, dipersilahkan. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.